Bismillahirrahmanirrahim. Biniatillahi wa rasulih wa ila hadrati dzatillahi subhanahu wa ta'ala wa jalla jalaluhu wahdahu biridwahi wa fadlihi wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa khulafa'illah ar-rasyidin wal a'immatil mahdiyyin wa awliyaihi al-muttaqin wa ulama'i ar-rasikhin wa ibadihi as-salihin wa siddiqina wa syuhada'i was-salihin wa ila hadrati jami'i al-malaikatul muqarrabin wa akabirihim hamratul arasy wal kursi wa sadatina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihum alaf salam. Tsumma ila hadrati jami' ahli ta'atillahi wa ta'ati rusuli aina ma kanu fi jamil asman wal amkan min awal zaman min awal zaman zamani nabiyina Adam alaihi alaf salam ila akhir zaman yaumal qiyamah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi idznillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum. Wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a. Ini mestinya falan yadurru. Oh ya betul ya, dalamnya ya. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'a wa in hakam. Ya, ini salah tulis ini kitab saya ini. Bukan falan yadurruka syai'a, bukan. Makanya saya heran. Sini. Itu kan dorro yadurru ya. Kalau mereka kan yadurruna, lah dikasih lan fala yadurruka. Kalau ndak dalannya yadurrunaka, mestinya begitu, fala yadurruka syai'a. Yang salah tulisan saya, bukan tulisan saya, kitab saya. Ini salah cetak ini, ya. Yang benar itu. Saya baca ya, saya ulang. Bacaan saya tadi salah, ya. Karena lo tak pelajari kok falan yadurruka gitu. Tidak ada wawunya. Mestinya falan yadurruka, ada wawunya. Dari kata yadurruna dikasih lan ya, menjadi apa? Ketika lan. Fi'il dikasih lan jadi apa fi'ilnya? Maftuh ya. Fathah atau fathah. Nah, kalau ada nunnya, fathahnya itu diganti menghilangkan nunnya, falan yadurruka. Ini tulisan di kitab saya. Maaf, saya agak batuk sama demam ya. Di kitab saya tertulis falan yadurruka, kurang wawu. Yang benar ada wawunya ya. Ini saya baca ya. Fa in ja'uka fahkum Fa'in turibum fa'in ja'u sudah selesai betul. Fa'in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, itu yang betul. Lah di kitab saya ini wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, itu salah cetak ya, kurang wawu gitu. Lah di sini ini ayat ini ya, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum fa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a khayyarallahu ta'ala wa
Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya sama'una, mereka itu mencari-cari dengar, sangat semangat, rajin, terlalu berambisi mencari-cari dengar. Lil kadhibi, bagi atau kepada ya, kebohongan-kebohongan. Kalau ada dusta, hoax, kebohongan, mereka itu sangat senang. Akaluna, kalau akala itu makan. Kalau akaluna, banyak-banyak makan. Ya. Lisuhti, pada harta-harta yang haram. Asuhtu yang haram. Fa in ja'uka, maka jika mereka itu datang kepadamu, wahai Rasulullah, fahkum, maka berikanlah pengadilan hukum bainahum, di antara mereka itu dengan hukum Islam. Jadi kalau ada orang non-Islam, terutama dalam ayat ini orang Yahudi, ya, itu minta keputusan hukum supaya diberi tahkim dengan hukum apa? Hukum Islam kita ini. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, atau a'rif anhum, tinggalkanlah mereka, berpalinglah kali. Engkau, ya berpalinglah engkau, wahai Rasulullah, anhum, dari mereka. Tidak usah dikasih pengadilan hukum secara Islam, sudah tinggalkan saja. Dibaca Suhuti ya. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut, gitu, ya. Kalau kita hafaz lis-suhti, kalau wakaf lis-suht, ada taknya harus dilahirkan ya. Kalau ini Ibnu Katsir wa Abu Ja'far al-Busra wal Kisai, haknya di dhamma, akaluna lis-suhut, haknya di dhamma. Bi dhammil ha, dengan di dhamma haknya, wal akharuna bisukuniha. Sedangkan imam-imam yang lain disukun haknya. Wa huwal haram, artinya suhut itu adalah harta haram. Wa asluhu al-halak wa syiddah, aslinya makna suhut itu adalah al-halak, kehancuran, kerusakan. Sesuatu yang merusak dan menghancurkan itu namanya suhut. Wa syiddah, dan yang berat, ya, kerusakan yang berat, syiddah. Qala Allah Ta'ala fayushitakum bi'adzabin, maka akan merusakkan, menghancurkan mereka, bi'adzabin, dengan siksa. Itu asalnya arti suhud. Nazalat fi hukmil hukamil yahud, ayat ini turun, asbabun nuzulnya menerangkan tentang hukum yang diambil untuk hukam al-Yahud. Apa ahli-ahli hukum itu jenenge? Qadhi kalau bapak Indonesia ini. Hakim ya, ya hakim. Hakim-hakimnya orang Yahudi, yaitu Ka'ab ibn Ashraf wa amsalihi dan lain-lainnya. Kanu yartasuna wa yaqbuna liman rosyahu, selalu mereka itu, Ka'ab bin Ashraf dan lain-lainnya itu melakukan suap menyuap, wa yaqbuna liman rosyahu, dan mereka memutuskan hukum yang ringan kepada orang yang menyuap mereka.
Itu turunnya ayat ini. Ka'ab bin Ashraf itu orang Yahudi ya. Nanti ada terusannya keterangannya. Kalau ada orang tidak menyuap, hukumannya berat. Kalau mau menyuap, hukumannya ringan gitu. Nanti ada keterangannya. Qala Hasan, berkata Imam Hasan Al-Bisri, kanal hakimu minhum idza atahu ahadun birushwatin ja'alaha fi kummihi fayuriha iyyahu wa yatakallamu bihajatihi fayasma'u minhu wa la yanzuru ila khosmihi. Adalah hakim dari kalangan orang Yahudi itu jika ada satu orang yang datang kepadanya birushwatin, dengan menyuapnya, ja'ala fi kummihi, kemudian diletakkan harta suapnya itu fi kummihi, di apa itu jenenge, lengan baju ya, lengan baju. Harga daripada suapnya itu ya ditunjukkan, liyuriau, ini suapnya sekian, sak juta, sak miliar, udah sak miliar, sak triliun, kok akeh temen nyuap apa sak triliun iki ya, gitu ditunjukkan gitu harganya atau hartanya yang sesungguhnya, ini suapnya atau hartanya, ini si fulan menyuap seharga ini, ya, ditunjukkan begitu ya. Wa yatakallamu bihajati, kemudian rundingan, omong-omongan bihajatihi, kamu itu hajatnya apa gitu. Fayasma'u minhu, dan diterima. Nyuap piro 1.000, kula badhe dipateni tiyang kepingin selamat, ditunjukkan iki 1.000 jauh selamat, jadi dikon iki 1.000 wae jaluk selamat ya gak iso, nah, gitu ya. Situ 1 juta gitu, jauh motornya balik piro regane motormu 1 juta kon bayar 1 juta, ditunjukkan gitu ya. Ini kula nyuwun sengketa tanah niki, balik niki. Piro regane tanahmu? 1 miliar. Oh, suapi ya sing akeh. 1 miliar nyuap 1 juta. Jadi ada yatakalam, ada rundingan harganya suap itu. Begitu. Orang Yahudi non Islam di zaman dulu begitu itu. Zaman Rasulullah dulu. Wala yanzuru ila khosmihi, dia tidak peduli, wala yanzuru, tidak peduli ila khosmihi, kepada lawan yang ada di pengadilan itu, benar salah ya dikalahkan dia, pokoknya yang dimenangkan yang menyuap. Ayasma'ul kadhiba wa yaqulu rusywa, dan dia menerima kebohongan, wa yaqulu rusywa, dan memakan harta suap tadi itu. Ada bab lain ya. Fa amma an yu'tiyar rajulu al-waliyah yakhafu zulmahu liyadru'a bihi an nafsihi fala ba'sa. Maka adapun seorang lelaki yang memberi hadiah kepada penguasa, tujuannya khawatir, takut, menjaga supaya penguasa itu tidak berbuat zalim. Liyadru'a bihi an nafsihi, untuk menghindarkan dirinya jangan sampai dizalimi oleh penguasa, bihi, dengan memberikan hadiah itu. Fala ba'sa, itu tidak haram, boleh ya. Bukan suap itu. Kalau menyuap itu gini, ada orang salah ya, habis mencuri dia salah, harus potong tangan, disuap aja. Berapa harganya potong tangan? Piro winginane harganya? Loh, sudah diterangkan kemarin ya. Berapa itu, 300 juta atau berapa gitu loh ya, lupa saya. Nah, akhirnya tidak dipotong tangan karena sudah menyuap ya. Itu yang haram.
Nah, ini bukan suap menyuap. Siapa ya? Siapa itu? Oh ya, monggo. Ini bukan suap menyuap. Ada ada penguasa punya ilmu rangkep. Ya. Dia bisa berbuat adil, juga bisa berbuat zalim. Ada orang benar, ya. Ada orang si A mencuri, si B tercuri. Yang salah kan si A. Nah, penguasa ilmunya dua, bisa menyalahkan pencurinya, bisa membebaskan pencurinya, yang dicuri yang disalahkan. Misalnya ada penguasa begitu, punya ilmu dua. Ya. Nah, kemudian kita memberi hadiah kepada penguasa. Ya penguasa, ini saya hadiah saya. Tolong jangan sampai saya ini nanti dikalahkan karena saya yang benar. Oh iya, dibenarkan. Itu boleh, bukan suap. Menurut kitab ini. Paham ya? Saya baca lagi. Fa'amma an yu'tiyar rajulu al-waliyah yakhafu dzulmahu liyadro'a bihi an nafsihi fala ba'sa. Itu tidak haram. Paham ya? Jadi harus tahu antara rusywa, suap menyuap, dengan memberi hadiah kepada penguasa supaya tidak berbuat zalim. Harus tahu ya. Kalau suap itu orang salah minta dibenarkan dengan disuap. Nah, itu namanya rusywa ya. Rusywa itu suap menyuap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu keduanya masuk neraka. Wa fi riwayatin la'anahullah. Ya, la'anallahu. Allah Ta'ala melaknat ar-rashi wal murtashi. Fasuhtu, sedangkan yang dikatakan asuhtu, harta haram itu waruswatu, dalam ayat ini adalah ar-rusywa, adalah suap, harta suap. Jadi orang Yahudi di zaman Rasulullah itu banyak memakan as-suhtu, itu artinya harta suap. Di zaman itu sudah menjadi kebiasaan ya. Hakim orang Yahudi non Islam itu suap menyuap itu sudah biasa. Mau kemana? Ke Pak Hakim, sudah jelas itu ada suap menyuap. Harganya tadi dinyatakan sesuai dengan perkaranya. Semakin besar perkaranya semakin mahal suapnya. Itu zaman dulu, di zaman Rasulullah. Nah zaman sekarang gak diterangkan kayak gini. Di kitab ini gak diterang no. Aku juga nerang no, gak diterang no. Saya menerangkan zaman dulu. Lah sifat jahat ini kalau sampai diwarisi oleh orang Yahudi zaman sekarang, ya berat juga pengadilan ini. Ya kan tidak diterangkan. Nah, makanya kita teruskan zaman dulu aja enak iki, zaman dulu kene gak melo-melo iki. Itu ala qaulil Hasan, menurut qaulnya siapa? Al Hasan, Imam Hasan al Bisri, wa Muqatil wa Qada wa Dhahhak. Wa qala Ibnu Mas'ud, sedangkan menurut Ibnu Mas'ud war rusywatu fi kulli syai'in, segala suap menyuap apa saja itu hukumnya haram menurut Ibnu Mas'ud. Gitu. Wah, iki ana Ibnu Mas'ud iki rada berat iki. Saiki ana wong bener nang kene penguasa ilmune loro. Iso bener wong bener, iso nyalahno wong bener, ya. Iki hadiah, nek Ibnu Mas'ud iku suap iki. Ya apa iki? Ya wis meneng ae, bener-bener dituthuk ya wis anjene nasibe. Ya, gitu ya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ini kita memilih qaul yang terbaik di antara ulama itu. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yaitu hamba Allah Ta'ala yang mendengarkan semua qaul-qaul yang ada, tapi hanya memakai mana yang terbaik daripada
qaul itu gitu. Ahsana yang terbaik saja. Semuanya dengarkan. Yang terbaik kita ambil. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, man yashfa' syafa'atan liyarudda biha haqqan aw yadfa'a biha zulman fa uhdiya lahu fa qabila fa huwa suhtun. Barang siapa yang minta tolong dengan suatu cara untuk meminta tolong, liyuradda biha haqqan, untuk menolak yang benar, au yadfa'a biha zulman, atau dafa'a, menolak juga ya, menghindari yang zalim. Fa'udhiya, kemudian dia memberi fa'udhiya, ahda yuhdi, diberi hadiah harta. Ada di situ ada pemberian hadiah berupa harta. Lahu baginya, faqabila, kemudian dia menerima saja hadiahnya itu, fahuwa suhtun, itu yang dikatakan suhtun, haram. Kata Ibnu Mas'ud mentafsiri ayat ini, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti wa fi qiraatin akaluna fis suhuti. Faqilalah, kemudian ditanyakan kepada beliau Ibnu Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ma kunna nara dzalika ilal akhdha alal hukmi. Kami tidak melihat hadiah itu kecuali yang dilakukan pemberian hadiah itu untuk hakim yang menghukumi perkara, ya, hukmi, dalam hal hukum bagi seorang hakim, dan sing dihakimi jenenge apa niku? Terdakwa. Gak tahu terdakwa yang mulai karo jenenge. Faqal, kemudian berkata Ibnu Mas'ud sahabat radhiyallahu anhu, al-akhdhu 'alal hukmi kufrun. Ya, mengambil hadiah 'alal hukmi, untuk merekayasa hukum di dalam pengadilan itu kufrun, itu adalah kufur. Gitu. Apa kufur itu? Kufur itu kufar, non Islam. Ada satu istilah yang dilarang diucapkan, kafir. Nggak boleh kan ngomong kafir. Senene wong NU kufar, kufar gak senene. Sing gak boleh jangan bicara kafir. Lek kufar oleh. Lek kafir kan mung situ. Lek kufar kerantus kabeh. Ya. Nah, jadi memberi hadiah dan menerima hadiah, ya, karena merekayasa suatu hukum di dalam pengadilan itu kufrun, adalah kufar, ya, bukan Islam kalau kufar. Kata siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Dan itu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak menerapkan hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika, maka mereka itu hum adalah orang-orang al-kafirun, yang sama kufar-kufar semuanya. Gitu. Ada ayatnya, Ibnu Mas'ud enggak ngarang-ngarang itu. Ya. Sudah selesai. Terusannya, akhbarona Abdul Wahid Ibnu Ahmad Al-Mulaihi, ana Ahmad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Syuraih, ana Abul Qasim Al-Baghawi, ana Ali Ibnu Al-Ja'ad, ana Abu Ubaidib, ana Ibnu Abi bin Anil Harith Ibni Abdurrahman an Abi Salamata Ibni Abdurrahman Abdullah ibnu Amr Umar, bukan, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini ada hadis ya,
laknatullahi 'alar rashi wal murtashi. Laknat Allah itu diberikan kepada orang yang menyuap dan orang yang disuap. Kedua-duanya dapat laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang dilaknat itu gak enak. Lah di sini ini ayat ini ya, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum fa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a khayyarallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih, boleh memilih. Fil hukmi bainahum, di dalam menegakkan hukum di kalangan orang Yahudi. Insya'a hakama, kalau Nabi mau supaya ditegakkan hukum secara Islam. Wa insya'a taroka, atau terserah Rasulullah, apakah Rasulullah mau tidak menegakkan hukum, mengabaikan mereka, tidak menghakimi mereka, dibiarkan saja. Ya, tidak usah dihukumi secara Islam. Karena apa? Yaitu tadi orang Yahudi itu ya dihukum Islam, sudah cocok diterima, sudah itu tidak mau, cuma minta keputusan hukum, sudah diputuskan tidak mau terima. Ini ciri-ciri jelek orang Yahudi di zaman Rasulullah dulu. Gitu. Sudah selesai. Waqtalafu fi hukmil ayati al-yauma. Sedangkan para ulama berbeda pendapat. Bagaimanakah cara menegakkan hukum Islam dalam ayat ini? Al-yauma, di hari sekarang ini. Halil hakim al-khiyar, apakah hakimnya boleh memilih menegakkan hukum atau mengabaikan? Fil hukmi, dalam menegakkan hukum baina ahli dhimmah, untuk mengadili orang-orang kufar yang dhimmi. Yang dhimmi itu yang tidak diperangi. Ada orang kufar harbi ya, boleh diperangi dan wajib diperangi, ada perintah perang. Ada kufar dhimmi, orang non Islam yang tidak boleh diperangi karena membayar jizyah, pajak ya, bayar pajak, tarian jizyah. Ada hadis mengatakan man adza dhimmiyan ya, faqad adzan, barang siapa yang mengganggu, menyakiti orang kufar yang tidak boleh diperangi dan sudah membayar jizyah pajak kepada orang Islam ya, faqad adzani, maka sungguh orang itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Jadi orang kufar yang bukan harbi itu tidak boleh diganggu, disakiti. Duit toko ini kok antemi dosa. Padha karo ngantemi tokone Kanjeng Nabi. Ya. Kok utangi kok bayar misalnya. Tahu awak utang nang kene wong nang silih kok bayar. Kok do ambek utang nang Kanjeng Nabi gak bayar nang Kanjeng Nabi. Itu. Idza tahakama ilaina, jika hakim tadi itu memutuskan hukum kepada kami, ya Pak. Faqala aktsaru ahli ilm, menurut mayoritas para ulama, huwa hukmun fabitun. Hukum yang di ayat ini itu mancep, tetap tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dinasekh. Itu menurut mayoritas ulama. Walaysa fi suratil Maidah hukmun mansukh. Di surat Maidah ini tidak ada satu hukum yang dimansukh, tidak ada. Wa hukamul muslimin bil khiyar fil hukmi baina ahli kitab. Ya Allah. Ada dua sikap yang perlu kita miliki dalam mempelajari ayat ini. Yang satu, kita ini wajib faham, wajib tahu, wajib mengerti. Itu yang satu.
Yang kedua, kita ini wajib waspada, wajib hati-hati, wajib menjaga diri dan keluarga. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib tahu sifat-sifat orang Yahudi non-Islam di zaman baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah ahli suap menyuap untuk merekayasa hukum. Orang yang benar dijadikan salah, sedangkan orang yang salah dibela, dilindungi, dimuliakan, diutamakan untuk dijadikan seolah-olah seperti orang yang benar. Dengan syarat harus ada uang suap atau harta suap. Harta suap bisa berupa uang atau barang, hewan, lembu, kuda, emas, atau seorang perempuan yang dijual untuk diberikan kepada hakim yang zalim tadi, yang jahat tadi, ya, sebagai syarat membayar suap. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala ini wajib kita pahami, wajib kita mengerti dengan mempelajari sifat-sifat orang Yahudi zaman dulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan di zaman sekarang ini, itu sikap kita yang kedua tadi, kita ini wajib waspada, wajib hati-hati, wajib menjaga diri dan keluarga, ya. Jangan sampai ada korban suap menyuap yang merugikan kita, sehingga akibatnya ini menjadi rugi besar. Orang yang salah dibela-bela, dimenangkan, dimuliakan dalam pengadilan karena suap tadi. Sedangkan orang yang benar malah dijatuhi hukuman, didenda sanksi yang berat. Nah, ini yang wajib kita waspadai, wajib kita hindari, jangan sampai terjadi terhadap orang-orang Yahudi non-Islam di zaman sekarang. Begitu, ya. Paham ya? Ngerti ya? Jadi apa yang terjadi di zaman dulu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 42 ini, itu adalah ilmu, makrifat, nasihat, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kepada kita sebagai umat Islam. Itu terjadi di zaman dulu terhadap orang Yahudi non-Islam zaman dulu, gitu. Nah, di zaman sekarang ini sikap kita ini wajib waspada, hati-hati, menjaga diri dan keluarga, menjaga lingkungan dan sesama, ya. Jangan sampai terjadi kezaliman gara-gara suap menyuap ini yang membawa kerugian besar di tengah masyarakat. Itu maksudnya waspada, sesuai dengan peringatan di dalam ayat surat Al-Maidah ini ayat 42. Itu yang pertama, ya. Nah, hati-hati waspada terhadap orang Yahudi non-Islam di zaman sekarang, ya. Ada lagi yang juga wajib kita waspadai, wajib kita hindari, ya. Bukan orang-orang Yahudi non-Islam, bukan, sebagaimana diterangkan yang tadi itu, tapi orang lain yang bukan orang Yahudi. Hanya saja mereka ini ikut-ikutan, niru-niru, meniru orang Yahudi non-Islam, sehingga mau melakukan suap menyuap, ya, suka melakukan suap menyuap. Bahkan ada yang sudah menjadi langganan praktek
suap menyuap itu. Untuk apa? Untuk merekayasa hukum. Yang salah dibela-bela, dimenangkan, dimuliakan, diistimewakan, ya. Orang-orang yang benar dikalahkan, dijatuhi, dimusuhi, diberi sanksi hukuman yang berat, yang sangat-sangat merugikan, bahkan sangat membahayakan. Ini ada lagi, ya. Kenapa itu? Kan ada suatu pernyataan, ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu menang, tidak kalah. Itu Islam, itu agama. Orang Islamnya juga wajib mengikuti ajaran agama Islam. Orang Islam wajib benar, ya, juga wajib menang. Jangan sampai orang benar itu kalah. Nah, kalau sudah menjadi orang benar masih kalah saja, itu namanya kurang sempurna mengikuti Islam sebagai ajaran agama ini. Kita teruskan, ya. Ya, saya kira cukup, ya. Kita lanjutkan pada majelis yang akan datang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah bagi semuanya, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, sesepuh-sepuh kita, almarhumin, almarhumat, ya. Semuanya seterusnya, juga istri, anak, cucu, turun-temurun kita ila yaumil qiyamah biiznillah wa karamati wa fadlihi biiznillahil fatihah.